Bab 012. Enggak pulang bareng Cici? Tanya Cahya, karena biasanya mereka selalu pulang bareng. Enggak, tadi dia pulang naik mobil, katanya mau mampir ke kantor ayah dulu. Biasa, mau ngerampas harta warisan, canda Elang. Cahya hanya tertawa. Elang kembali menawarkan diri, tetapi jauh di ujung sana Rahmat ternyata sudah sampai. Ia turun dari mobil dan melangkah celingak-celinguk mencari Cahya. Cahya yang sadar Rahmat sedang jalan ke arahnya seketika panik karena masih ada Elang di depannya. Ia takut Rahmat memfitnahnya sembarang lagi, ia juga takut Rahmat serius dengan ancamannya malam itu. Cahya buru-buru menyuruh Elang untuk pergi. Elang, sorry banget, tapi kamu harus pergi sekarang. Sambil mendorong pria itu, bahkan Cahya meraih helm Elang menyerahkannya agar ia segera menyingkir dari sana. Kenapa, sih? Tanya Elang tidak mengerti dengan perilaku Cahya yang tiba-tiba mengusirnya. Pokoknya kamu pergi aja sekarang, oke? Please. Hanun memohon. Elang akhirnya menurut saja dan pergi dari sana meski dia juga bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga ketika Rahmat sudah sampai, Elang sudah pergi dan terlihat hanya Cahya yang berdiri menunggu gugup. Tadi itu siapa yang ngobrol sama kamu? Tanya Rahmat dingin. Cahya berdeham, menggaruk jilbabnya yang tidak gatal. Cuma temen, jawab Cahya. Temen? Kok ngobrolnya berduaan? Laki-laki lagi. Ngomongin apa kalian? Tanya Rahmat tidak percaya. Nggak ngobrolin apa-apa, tadi cuma nawarin buat nganter. Itu aja, sanggah Cahya. Rahmat mengepalkan tangan. Kan saya sudah bilang jangan dekat-dekat sama laki-laki lain. Cahya dan Rahmat bergerak bersama seperti suami istri yang harmonis. Tampilan Cahya yang cukup anggun malam ini membuat semua orang jelas terpukau. Sesekali mereka mendengar bisik-bisik orang di rumah sakit itu, karena di sana nama Rahmat cukup populer. Selain karena dulu pernah pacaran sama Gracia, salah satu dokter di sana, Rahmat juga cukup sering bolak-balik rumah sakit untuk menjenguk rekannya. Mas, kok aku merasa mereka semua ngomongin kita, ya? Cahya tiba-tiba berjalan sedikit lebih dekat dari Rahmat, melihat tatapan-tatapan itu. Bukan ngeliatin kita, sih, kayaknya ngeliatin kamu doang, jawab Rahmat. Emang ada yang aneh sama aku? Kamu kan memang aneh. Baru sadar, goda Rahmat. Cahya memukul pinggang pria itu. Apaan, sih, cibirnya? Rahmat hanya tertawa. Sesampainya di kamar keluarga pasien, mereka disambut oleh keluarga besar Hendro. Rahmat yang langsung dipeluk oleh pria dengan tubuh kekar itu dan Cahya yang langsung digandeng ke arah sofa di sana. Selamat, ya atas kelahiran bayinya. Rahmat menyelamati. Terima kasih, Kapten. Pratu Hendro mengangkat kepalanya dengan hormat, merasa terhormat karena Rahmat menjenguk ke rumah sakit bersama istrinya. Ini ibu persit kapten kita. Tanya pria itu tersenyum ke arah Cahya. Wah, hebat memang kapten dapat istri secantik beliau. Cahya menunduk malu. Terima kasih, jawabnya. Ia akhirnya bergerak ke arah boks bayi yang berada di sisi ranjang, mengamatinya dengan lembut sementara Rahmat masih asyik mengobrol dengan rekannya itu. Bayi itu terlihat mungil, kulitnya putih seperti salju, karena jika dilihat ibunya juga keturunan blasteran, berwajah bule anaknya seperitnya nurun ke ibunya dan juga bapaknya karena hidungnya terlihat sama seperti ayahnya. Bibir kecilnya bergerak menguap dan itu sangat menggemaskan bagi Cahya. Cewek apa cowok? Tanya Cahya ke arah wanita yang bersandar di sisi ranjang yang adalah ibu si bayi. Cowok, jawabnya tersenyum.
Cahya kembali memusatkan perhatiannya pada bayi itu yang sungguh menggemaskan. "Apa saya boleh menggendongnya?" tanya Cahya. Wanita itu mengangguk mempersilahkan Cahya menggendong bayinya. Setelah mendapat izin, Cahya meraih bayi itu dengan pelan, menggendongnya dengan telaten sesekali mengajak bayi itu berbicara. Mata bayi itu masih belum sempurna terbuka. Rahmat memerhatikan bagaimana cara Cahya mengajak bayi itu berbicara, sesekali berdengung lembut. Ia melihat sisi keibuan dari Cahya yang selalu tersenyum. Bola matanya berbinar tiap kali ia menatap bayi di gendongannya. Dan tanpa disadari, semua orang di dalam ruangan itu juga memerhatikan. "Udah cocok loh jadi ibu," celetuk wanita tua yang menjadi ibu Pratu Hendro. "Bener udah cocok banget. Kapan nih Kapten Rahmat nyusul punya jagoan yang akan mewarisi sangarnya kapten kita?" Mereka mengejek. Rahmat hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia kembali menatap Cahya, Cahya pun demikian secara spontan melihat Rahmat, hingga tatapan mereka bertemu di satu titik. Detik selanjutnya mereka buru-buru mengalihkan pandangannya. "Doain aja," jawab Rahmat kemudian. Mereka pulang hampir jam 10 malam. Jalanan masih ramai dan kafe pun masih buka, hanya saja pengunjungnya sudah berkurang. Jadi Rahmat mau memarkirkan mobilnya di salah satu kafe yang terlihat agak sepi, tetapi Cahya kemudian menghentikan. "Kita makan di warung kaki lima aja. Pengen makan mie ayam," ucapnya. Rahmat akhirnya mengangguk setuju. Lah memutar kembali mobilnya, mengikuti arahan Cahya. Karena hanya Cahya yang tahu di mana penjual mie ayam paling enak di daerah sana. Meski Cahya tidak lama di Jakarta, tetapi setiap pulang kuliah ia selalu melewati jalan itu. Sesekali ia mampir buat makan, jadi ia tahu persis di mana penjual favoritnya. "Pak, mie ayam 2, ya," ucap Cahya pada pria yang tengah menyiapkan mangkok untuk pelanggan lain. "Siap, Neng," jawab pria itu. "Ditunggu sebentar." "Ya." Cahya dan Rahmat duduk di atas meja panjang yang disediakan di sana. Sambil menunggu makanan dihantarkan, mereka seperti tidak punya topik pembicaraan sampai kemudian Cahya yang membukanya. "Bayinya cakep banget, ya. Ganteng kayak bapaknya, putih kayak ibunya." Ia tersenyum menatap Rahmat. Teringat lagi dengan bayi mungil itu, ia selalu merasa gemas. Rahmat memasang wajah kecut. "Lihat saja, anak saya nanti akan lebih ganteng seperti saya." Cahya melirik tidak terima. "Enak aja, anakku nanti bakal nurun ke ibunya. Aku nggak mau ya punya anak jutek kayak bapaknya. Nanti bukannya jadi penenang hati, malah ngingetin muka bapaknya yang ngeselin abis." Rahmat tertawa renyah menyadari kepolosan Cahya. "Memangnya kamu yakin akan melahirkan anak saya?" Ia menggoda. Cahya mulai menyadari kebodohannya, lalu buru-buru merutuk malu. Percakapan itu tidak berlanjut karena makanan mereka akhirnya datang. Cahya menolak dipermalukan, jadi dia fokus saja menghabiskan mie ayamnya. "Benar? Ya, kata kamu. Mie ayamnya enak." Rahmat memuji. "Ya iyalah, kapan sih aku salah?" Sekarang Rahmat yang mulai gemas dengan gadis ini yang amat sangat percaya diri. Selesai makan mereka akhirnya pulang ke rumah. Malam ini perjalanan pulang terasa lebih damai. Tidak seperti biasanya yang akan selalu tegang dan sepi. Sesekali Rahmat mengajak Cahya mengobrol, bertanya tentang kuliahnya, pelajarannya. Cahya bercerita sekedar saja. "Kamu ada sesuatu yang mau dibeli nggak sebelum sampai rumah?" tanya Rahmat. Cahya menggeleng. Kayaknya nggak ada," jawabnya kemudian. Rahmat dan Cahya akhirnya pulang, karena mereka juga sudah sangat kelelahan hari ini. 1. Pagi harinya, mereka sarapan seperti biasa.
Oh, ya besok para ibu-ibu Persit akan ada acara mengunjungi panti asuhan untuk memberikan bakti sosial. Kamu udah tahu kan? Tanya Rahmat memastikan Cahya ikut terlibat. Cahya mengangguk. Meski grupnya mulai banyak, tetapi ia selalu membuka grup khusus untuk ibu Persit karena selalu ada info di sana yang Cahya harus tahu dan untungnya acaranya siang. Besok hanya ada satu mata pelajaran umum, jadi perkuliahan belum terlalu aktif. Apalagi beberapa dosen belum mengisi mata kuliah karena mereka mengikuti kalender akademik yang seharusnya mereka mulai aktif minggu depan. Meski beberapa dosen memilih untuk mengambil kelas lebih awal. Besoknya setelah selesai kuliah Cahya meminta Rahmat untuk menjemputnya, tetapi sepertinya pria itu terlambat lagi. Katanya ada yang mau ia urus sebentar. Ingin pergi sendiri saja, tetapi Rahmat melarang. Tunggu 5 menit lagi. Saya selesaikan pekerjaan dulu. Itu adalah pesan dari Rahmat. Jadi Cahya menunggu dengan sabar. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, Rahmat datang juga. Mereka berangkat bersama-sama ke sana. Sesampainya di sana, Cahya langsung bergabung dan membantu packing makanan yang mau disumbangkan. Baru saja ia mengangkat satu kotak langkahnya berhenti saat mendengar seseorang menyeletuk. Tajam padanya. Kamu itu istri tentara, harusnya sudah belajar tentang disiplin. Apa emang udah kebiasaan lelet dari dulu? Celetuk ibu itu sinis. Cahya menengok ke arahnya. Meletakkan kotak itu. Maaf, Bu, tadi saya sudah rencana berangkat dari awal tapi suami saya yang telat jemput. Cahya membela diri. Heleh, alasan doang. Kalau telat tuh ngaku aja nggak usah cari alasan bla bla bla. Semua orang udah kenyang sama alasan doang. Ia nyelekit tajam. Awalnya Cahya mau mengabaikannya karena ia sungguh lelah mendengarnya berceloteh sejak tadi. Sampai kemudian ia mengungkit sesuatu yang membuat Cahya tertegun. Heran sama orang nggak tahu diri kayak kamu. Selain tukang selingkuh tukang ngerepotin orang juga. Atau emang udah bakat kayak gitu dari dulu? Udah dapat Kapten Rahmat masih gatel sama cowok lain. Mencoreng nama. Baik ibu Persit saja. Maksud ibu apa? Ya. Cahya kali ini menentang berani. Ia mendekat. Ingin melawan lebih tenang. Kamu tuli. Semua orang sudah tahu kalau kamu itu tukang selingkuh. Saya lihat sendiri kamu di sana. Berduaan. Kamu nggak bisa ngelak Cahya. Ia mengejek bangga. Oh, saya tahu sekarang siapa biang fitnahnya. Ibu, toh. Ya ampun, Bu. Sudah tua, kok kerjaannya nguntitin orang lain, sih. Hidup ibu ngebosenin, ya, makanya ikut campur sama urusan orang lain. Cahya menentang. Wajah ibu itu terlihat marah. Jangan sembarang kalau ngomong. Dasar nggak punya sopan santun. Cahya tertawa. Terus menurut ibu fotoin orang tanpa izin dan sembarangan itu sopan santunnya di mana? Kamu itu baru di sini Bu Rahmat. Saya bisa saja laporin kamu ke suami saya. Ingat baik-baik suami saya itu lebih tinggi pangkatnya dari suami kamu. Dia itu mayor dan suamimu cuma kapten. Laporin aja, saya enggak takut. Saya bisa laporin balik Anda atas pencemaran nama baik. Balas Cahya tak mau kalah. Cih. Masih bau kencur udah sok-sokan. Bentar lagi juga jadi janda kamu. Asal kamu tahu, sekarang dokter Gracia udah mualaf, lihat aja nanti seberapa lama kamu bakal jadi istrinya Kapten Rahmat. Kalimat itu sukses membuat semua orang terdiam dan tertegun. Termasuk Cahya yang tidak percaya. Dengan kalimat barusan. Apa? Kalian ini sudah bertengkarnya. Sudah sama-sama tua, bersikaplah dewasa.
Kalian ini ibu persit, terhormat. Jaga kehormatan itu. Jangan saling mencela. Pertengkaran itu ditengahi oleh istri kolonel. Wanita yang wajahnya sepertinya lebih tua di antara yang lain. Tetapi lebih bijak menanggapi situasi. Cahya sejak awal tidak pernah berniat bertengkar, tetapi Ibu Mira selalu memancingnya sejak pertama kali ia bergabung dengan kumpulan mereka. Wanita itu sepertinya sangat membenci Cahya entah karena apa. Kali ini pertengkaran itu dilihat oleh semua orang. Cahya buru-buru pergi menyelesaikan pekerjaan yang lain. Moodnya sungguh kacau hari ini. Sampai pulang dari bakti sosial, entah kenapa Cahya jadi lemas. Pikirannya berkelana kemana-mana. Ia tidak tenang, hatinya patah oleh fakta yang baru saja ia terima. Cahya lebih banyak melamun, sampai Rahmat datang menjemputnya. Capek banget, ya, mukanya sampai kusut gitu. Rahmat menggoda setelah ia turun dari mobil. Cahya tidak merespons, langsung masuk dan mengabaikan pria itu. Rahmat kali ini merasa sedikit bingung. Cahya tampak bad mood dan marah. Entah marah karena apa, membuatnya berpikir apa yang sudah ia lakukan. Baru-baru ini yang membuat Cahya ngambek. Rahmat akhirnya masuk ke dalam mobil dan mereka pulang. "Kamu kenapa?" tanya Rahmat di perjalanan pulang. Cahya masih enggan menjawab. Entah kenapa ia merasa tubuhnya lemas dan mati rasa. Hatinya sakit tiap kali melihat Rahmat. Mengingat fakta bahwa Gracia mualaf membuatnya sedih. Bukankah harusnya ia senang sebagai muslim, tetapi kali ini faktor lain menyuruhnya untuk bersedih. Melihat Cahya yang lebih banyak bengong, Rahmat memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Fokus mengendarai mobil hingga sampai rumah. Meski sepanjang jalan suasana mereka kembali hening seperti sebelumnya. Kemudian saat sampai rumah, Rahmat tidak tahan dengan sikap Cahya yang mendiamkannya. "Cahya, apa saya berbuat salah?" tanya Rahmat akhirnya mencoba mencari tahu. Cahya malah menjawab dengan ketus. "Iya, karena Mas memang sumber masalah dalam hidup aku." Rahmat frustrasi dengan jawaban itu. "Kalau saya salah, kasih tahu saya di mana salahnya dan saya akan minta maaf. Selesaikan dengan baik-baik. Kan kita sudah sepakat. Nggak gini caranya ngambek-ngambek enggak jelas. Mas mikir aja sendiri apa kesalahan Mas." Cahya bergegas masuk ke kamar tanpa memedulikan Rahmat lagi. "Kamu ini kenapa, sih, hei?" panggilnya berusaha meraih lengan Cahya, tetapi gadis itu malah menepisnya. "Cukup. Aku capek, aku mau istirahat." Ia lanjut berjalan. Membiarkan Rahmat mematung begitu saja. Kenapa sebenarnya, dia? Oks. Makan malam mereka hening. Cahya terus diam. Rahmat yang muak dengan atmosfer di meja makan itu. Akhirnya tidak tahan. "Cahya, ngomong sama saya." Rahmat membuka keheningan. "Saya bilang kalau saya salah saya minta maaf. Kamu ini kenapa, sebenarnya? Ngomong baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Itu kan kesepakatan kita kemarin. Kita mau damai, nggak ada lagi pertengkaran. Kalau ada masalah kita cari solusinya. Bukan diem kayak gini." Ia mengomel panjang lebar. Cahya semakin panas melihat Rahmat yang menurutnya sok-sokan polos dan tidak tahu masalahnya. Ia membanting sendoknya dan menatap pria itu tajam. "Kapan Mas mau ceraikan aku?" ucapnya. Rahmat geram. Ia tidak paham lagi dengan reaksi Cahya. "Kamu kenapa sih bahas cerai mulu? Mas nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Gracia kan sekarang udah mualaf, jadi artinya lambat laun Mas pasti akan menceraikan aku agar bisa bersama Gracia."
Itu kan rencana Mas dari awal. Cahya menuduh. Sekarang gantian Rahmat yang terkejut mendengar fakta itu. Tunggu dulu, Gracia mualaf. Tapi saya enggak tahu soal itu, sangkal Rahmat. Dan sekarang setelah Mas tahu Mas akan ceraikan aku kan? Emosi Cahya makin memuncak. Cahya lelah dengan semuanya. Dengan kenyataan yang ia terima. Apalagi Cahya tahu betapa Rahmat amat mencintai Gracia dan masih belum move on hingga sekarang. Hatinya makin berdesir panas. Bisa nggak sih, kamu stop ngomong cerai-cerai terus? Kamu pikir semudah itu apa cerai? Jadi stop ngomong hal yang belum tentu terjadi. Cahya membuang muka.